Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, berterima kasih kepadamu selama hari-hari ini Kau masih menjaga dan merawat kami. Tuhan, bahwa kami perlu dirimu, kami perlu setiap perkataanmu. Tuhan, jaga teman-teman juga yang belum bisa bergabung atau masih dalam proses bergabung, supaya kami semua mendapatkan kebaikan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama-Mu yang agung dan mulia. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Sekarang kita akan membaca Imamat pasal yang ke-13 dan Markus pasal yang ke-5. Oke, baik. Puji Tuhan, saya akan baca duluan ya, kalau begitu. Imamat pasal yang ke-1, 13, ayat 1 ya. Amin. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil atau panau, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, dia harus dibawa kepada Imam Harun atau pada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Ayat 4, tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir, itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. 7. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam, bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Sheila, ayat 10. Ada Sheila di sana? Mungkin ya ada jaringan ya. Langsung saja Iva dulu. Ayat 10. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Ayat 12, jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam. Oke, lanjut dulu ya. Yonike, bisa? Oh, sinyalnya ya. Ayat 13. Ya. Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu. Ya, halo. Tidak kedengaran. Halo. Ya, halo. Kedengaran? Lanjut. Oke, ayat 13. Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih dan jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta.
Ayat 16. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh, ayat 19. Tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau kanau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaan kanau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kustalah yang timbul di dalam barah itu. Tapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Oke, Ayat ya, 22. betul. Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi kalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas barah, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih. Oke, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Tapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih, dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Amin. Ayat 28. Tapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Ayat 31. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur. Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Ayat 34. Kemudian pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir, dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit sesudah ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. Sheila, apa sudah bisa? Baik, mungkin Sheila masih ada gangguan jaringan ya, atau lagi perangkatnya ya. Lanjut dulu saja, Iva. Ayat 37. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam, kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir.
Ayat 40. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Ayat 43. Lalu imam harus memeriksa dia bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit. Maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing dan di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lusin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Amin. Ayat 50. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin, atau benang pakan, atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali, barang-barang itu harus dibakar habis. Oke, 53 ya. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun tidak meluas, maka barang itu najis. Dan kau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Ayat 56, dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang tidak mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan atau pada benang lungsin atau pada benang pakan atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Amin. 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 Berarti lanjut dulu ke Markus pasal 5. Saya 2 ayat lagi ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Lanjut, ayat 3. Ayat 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengingatkannya, sekalipun dengan rantai. Ayat 4, karena sudah seiring ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup untuk menjinakkannya. Ayat 5, sehingga malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Amin. Amin. Berarti saya ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini."
Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Amin. Ayat 12, lalu roh itu meminta kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan merasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Amin. Sheila ya. Sudah bisa Sheila kayaknya. Masih belum bisa ya? Udah Kak. Oh, Oh, siap. udah. Ini ayat 15 kan sekarang. Ya, ayat 15. Oke. Maaf ya Kak, Bang. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Amin. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya, Putus. Kak, kedengeran nggak Kak? Ya, baru dengar. Oh iya. Oh iya. Oke, lanjut ya Kak. Adalah di situ orang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya jawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada
Oke, jaringan terputus. Stralvin ya. Stralvin apa? LT. Ayat berapa sekarang, Bang? 35 ya. 34 belum selesai. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Oke. Ya. Jadi tadi Ella baru masuk ya. Jadi tadi tidak tercatat. Mohon maaf. Tapi kita sudah selesai ya. Jadi sekarang bisa kita mulai dengan tanya jawab atau yang mau sharing dipersilahkan seperti biasa. Aku mau nanya kok. Ini di ayat 19 di sini apa namanya Tuhan Yesus menyuruh ya orang itu untuk memberitakan tentang dia gitu. Maksudnya apa di sini bilang kepada orang sekampung, beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan. Padahal kan kita tahu bahwa ya Tuhan itu nggak mau, maksudnya namanya itu tersebar gitu di apa di bagian-bagian lain dari Alkitab juga Tuhan mencegah orang-orang untuk memberitakan apa yang telah dilakukan Tuhan pada orang itu gitu. Nah, tapi kenapa di sini kasusnya bertebalikan gitu? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa berkebalikan? Adakah yang mau coba menjawab? Sebelum nanti dijelaskan. Oke, Raul mungkin yang telah berpikir seperti itu, gimana menurut kamu? Kok bisa? Iya, saya nanya kok itu. Oh, nanya Tadi juga. baca, kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Kenapa berkebalikan di Markus ini? Oke. Saya nggak tahu makanya itu. Ada yang mau coba? Menyatakan kebenaran? Oke. Yoel ya? Oh, mungkin jaringannya. Jadi, teman-teman sekalian. Saya belum punya jawaban. Oke. Mungkin saya coba bantu sedikit ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kitab Matius itu kan kita berbicara mengenai raja penyelamat, ya kan? Karena apa? Dia lahir sebagai raja. Nah, namun di kitab Markus, dia ini kita lihat di pasal 1-nya, ya kan? Di pasal 1 sendiri dia nggak ada urutan
keturunannya. Kalau kita lihat di Matius kan ada anak siapa, terus nanti langsung lanjut ke mana Yusuf dan Maria dan sebagainya. Artinya apa? Ini menandakan bahwa pencatatan seorang raja. Namun kalau Markus, ini dia lebih ke arah bagaimana Yesus sebagai hamba penyelamat. Nah, kalau kita tahu dia sebagai hamba, ya, kita tahu bahwa dia juga adalah orang yang manusia Allah memang, namun tidak terlalu tanda kutip dipandang. Nah, kita juga bisa melihat bahwa ini bisa kita sambungkan dengan konteks penyembuhan itu terjadi di daerah mana, ya kan? Kenapa di sini dia berkata harus memberitahu, ya? Atau kita lihat bagaimana ada perbandingan tadi, ada yang harus memberitahu, juga ada yang jangan memberitahu kepada siapapun, ya kan? Tadi Alvin di ayat berapa? 19 ya. Nah, di sini kan dibilang apa? Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, satu perkataan yang sangat baik adalah sebenarnya bagaimana dikatakan Tuhan ingin supaya dirinya bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Nah, ini harus digarisbawahi. Nah, kita lihat lagi dalam cross reference ayat ya. Matius pasal 8 ayat 28. Ya kan? Di sini berbicara bagaimana mengenai setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Ya, mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, di sini orang tidak berani melalui jalan itu karena orang itu kerasukan dan berbahaya. Namun di kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-19 ini kan berbicara mengenai bagaimana dia itu betul sama kondisinya. Nah, di sini dia menyatakan bahwa nggak ada orang yang mau, nggak ada orang yang sanggup, tapi Tuhan Yesus bisa menaklukkan itu. Nah, artinya apa? Supaya orang percaya kepadanya, nah dia harus bercerita. Teman-teman, lihatlah aku telah diselamatkan. Lihatlah, aku telah menerima kesembuhan. Nah, bukan untuk disembah, bukan untuk dipuji, tapi supaya orang itu tahu bahwa ternyata Yesus itu nyata dan real loh, ya. Jadi ini yang bisa saya bagikan. Jadi kalau misalnya kurang dapat, nanti kita bisa bahas kembali. Atau yang lain ada mau menjelaskan lagi, dipersilahkan. Semoga Alvin mendapatkan. Amin. Alvin, bagaimana? Ya, sudah kejawab. Amin ya, Tuhan. Oke, ada lagi selain Alvin? Oke, baik. Rasanya belum ada ya. Jadi mungkin ada penjelasan sedikit dari kitab Imamat tadi dan Markus, apa hubungannya. Nah, kalau kitab Imamat itu berbicara mengenai tadi kusta, ya kan? Imamat pasal 13. Nah, kusta adalah perlambangan dari hari ini ketika orang berbuat dosa, orang berbuat najis. Dalam perlambangan di Perjanjian Lama itu adalah kusta. Nah, jadi orang itu diasingkan, ya, dijauhi gitu ya. Nah, tapi banyak ketentuan-ketentuannya. Nah, hari ini puji Tuhan kita sudah menerima perjanjian baru, ya. Kita ketika berdosa, apa yang perlu kita lakukan? Kita nggak perlu datang kepada imam lagi, tapi kepada langsung kita berdoa, kita memohon ampun ya. 1 Yohanes 1 ayat 7, 8 dan 9. Dimana ketika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil karena dia telah menjadi kurban penebusan itu. Jadi teman-teman, apa hubungannya dengan kitab Markus? Ya, hubungannya adalah kita sama-sama mendapatkan satu anugerah, yaitu Yesus. Dia bukan hanya bisa mengusir roh jahat,
Dia juga bisa membangkitkan anak dari Yairus, ya, dan menyembuhkan orang yang pendarahan. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana korelasi. Ya, jadi ketika Yesus menjadi pendamaian, menjadi kurban itu, dia sanggup melakukan segala hal. Ya, Filipi 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu karena Dikaulah yang menjadi kekuatan bagiku, ya kan? Ya, jadi teman-teman sekalian, malam ini kita harus menyadari hal itu, ya, yang adalah Yesus, jalan satu-satunya. Ya, kalau kita lemah iman, sedang mungkin dalam kondisi yang lemah, baik itu rohani maupun jasmani, datang pada Yesus dahulu. Letakkan Tuhan sebagai yang terutama. Oke, baik. Jadi ini yang mungkin bisa saya tambahkan. Apakah ada teman-teman lain yang mau sharing atau tanya jawab? Mungkin ada sedikit waktu lagi. Oke. Ada? Kalau tidak ada, kita sudahi berarti ya. Baik, sudah jelas nampaknya ya? Atau Kak Yoel, ada open mic? Mau berbicara sesuatu? Paling ini aja ya. Dari saya, kita ini ya, bagi teman-teman mungkin saya akan share screen sedikit sebentar. Bagi teman-teman yang belum mendaftar di sini, ya, boleh langsung dibuka ya, www.kefas.id. Ya, segera daftarkan diri teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya kita semua mendapatkan makna dan manfaat dari Alkitab. Ya, di zaman ini masih perlu nggak orang Alkitab? Ya, bahkan banyak orang itu mempunyai Alkitab di gadgetnya masing-masing, bayangin. Nah, Alkitab yang buku, apakah itu hanya sekedar buku tua? Ya, kita perlu menghadiri sesi ini, 27 Februari, ya, 2 minggu lagi. Ini bukan hal yang lama, tapi sebentar ya, polling mungkin hanya 1,5 jam, tapi manfaatnya seumur hidup. Ya, jadi teman-teman sekalian boleh ya daftar di www.kefas.id dan undang teman-teman lainnya supaya kita semua mendapatkan manfaat. Baik, kalau gitu sampai di sini tidak ada pertanyaan lainnya. Kita akhiri ya. Baik. Kita boleh minta kepada salah satu teman yang di sini yang mau berdoa, dipersilahkan untuk menutup pembacaan malam ini. Atau ditunjuk aja ya, kalau begitu. Pada Ella dipersilahkan. Iya, Bang. Bisa pimpin doa untuk penutup? Bisa. Ya, silakan. Kedengaran nggak suara saya? Ya, jelas sekali. Oh, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan penyertaan buat kami semuanya pada hari ini. Sehingga kami dapat melaksanakan Zoom, yaitu membaca renungan dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar dan kami baca tadi dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami dan bimbing kami selalu supaya kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi sehingga berguna bagi banyak orang. Kami juga tidak lupa berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap langkah mereka, sama seperti Engkau juga memberkati kami. Berkati setiap langkah kami juga ya Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau memberkati semuanya agar semuanya menjadi indah dan berjalan dengan baik turut dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami semuanya satu persatu dari segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami semuanya layak di depan-Mu dan layak menerima berkat berikan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih banyak Ella.